kembali lagi dengan saya Lilis, terapis bicara Pelangi Center Ponorogo. Kali ini saya akan membahas tentang bilingual. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa like dan komen di bawah ini ya. Moms, mengajari anak untuk menguasai bahasa kedua atau bahasa asing sejak dini memang terlihat keren. Namun, memaksa anak untuk mempelajarinya di saat bahasa pertamanya belum lancar, maka akan menimbulkan efek negatif bagi perkembangan bahasanya. Sejumlah pakar dan psikolog mengatakan bahwa bilingual adalah salah satu indikator terjadinya keterlambatan bicara atau speech delay pada anak. Hal ini dikarenakan penggabungan dua bahasa sekaligus membuat anak kebingungan. Terlebih, jika kemampuan bahasa anak tidak sama atau tidak digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, Moms, sekarang yuk kita masuk, apa sih bilingual? Bilingual adalah penggunaan dua bahasa dalam berkomunikasi. Contohnya, orang yang menguasai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan baik dan menggunakan secara bergantian. Orang yang menggunakan dua bahasa disebut bilingual, sedangkan kemampuan menggunakan dua bahasa disebut bilingualitas. Selanjutnya, kita masuk ke red flag atau tanda bahaya bilingual pada anak. Yang pertama, kesulitan mengikuti perintah. Kedua, kesulitan menerima informasi. Ketiga, kesulitan memahami dan menjawab pertanyaan. Keempat, tidak dapat mengungkapkan apa yang ia inginkan. Kelima, kesulitan untuk mengulang cerita. Keenam, kesulitan untuk menyusun kalimat. Dan yang ketujuh, perkembangan kosakata terganggu. Dengan catatan, permasalahan itu ada di dua bahasa tersebut. Ada penelitian menemukan bahwa bilingual adalah salah satu faktor resiko terjadinya speech delay. Lalu, kapan sih anak diperbolehkan untuk menggunakan lebih dari satu bahasa? Lebih baik anak diajarkan satu bahasa terlebih dahulu. Untuk pemilihan bahasanya diserahkan kepada orang tuanya. Bisa menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tetapi dianjurkan untuk mengajarkan bahasa yang dominan digunakan di rumah. Kalau anak sudah menguasai satu bahasa, baik bahasa reseptif atau pemahaman dan ekspresif atau pengucapan, artinya anak mampu berkomunikasi dengan baik pada lawan bicaranya, maka kita boleh mengajarkan anak bahasa yang lain. Jadi Moms, kenapa penggunaan bilingual atau dua bahasa tidak disarankan? Nah, menurut dokter rehab medik yaitu Dr. Amendi Nasution, SPKFR, salah satu faktor penyebab keterlambatan bicara pada balita adalah kebiasaan menggunakan bahasa lebih dari satu. Akibatnya, anak bingung saat bicara. Anak mampu bicara, namun tidak keluar satu kata pun dari mulutnya. Atau, anak mampu bicara, namun kejelasan bicara masih kurang. Karenanya, penting bagi anak usia 2 tahun untuk menguasai satu bahasa terlebih dahulu. Setelah usia 2 tahun, baru boleh ditambahkan dengan bahasa yang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dampak positif. Penggunaan bahasa dapat mempengaruhi struktur otak dan kemampuan kognitif anak. Sehingga manfaat bilingual tidak terbatas pada komunikasi, namun juga pada aktivitas otak seperti kemampuan belajar. Dengan catatan, kecerdasan bahasa anak
mampu menerima simulasi dua bahasa. Sekarang kita masuk ke dampak negatif penggunaan bilingual. Pertama, kekacauan bahasa. Kedua, penurunan intelijensi. Ketiga, enggan berbicara karena penggunaan bahasa berbeda dengan orang lain. Keempat, penurunan kemampuan bahasa dan komunikasi seiring berjalannya. Dan yang kelima, penurunan kemampuan sosial dan adaptasi anak. Nah, Moms, itu tadi penjelasan tentang bilingual. Jika ada yang kurang jelas, silahkan hubungi kami di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.